baik. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang. Salam hangat untuk rekan-rekan Bima Saktian yang hadir pada acara book sharing pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wulandari selaku moderator pada pagi hari ini. Sebelum acaranya dimulai, boleh untuk rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan kameranya sebelum acaranya dimulai. Udah dimulai ini. Nah, kedengeran Ulan? Masih di mute, Kak. Oh iya. Udah memulai kan, lagi mau nunggu rekan-rekan yang lainnya untuk mengaktifkan kamera dulu. Gimana? Lagi nunggu rekan-rekan yang lain untuk mengaktifkan kamera dulu sebentar. Oke. Pak Haji udah nggak sabar Pak Haji. Apa Mas Wahyu? Sudah nggak sabar. Sabar dong. Biar cepet beres. Oke, baik. Untuk acaranya kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami sebuah buku karya yang sangat menarik nih, yang nantinya akan dibantu oleh pemateri kita yang penuh inspirasi. Untuk judul bukunya itu Young on Top yang ditulis oleh Billy Bond. Dan buku Young on Top ini adalah buku pengembangan diri yang berisikan tips dan kiat untuk meraih kesuksesan di usia muda. Nah, acara ini juga bertujuan untuk tidak hanya membahas isi buku, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi kita semua untuk saling berbagi pemikiran, perasaan, dan refleksi yang muncul setelah membahas buku ini dengan bersama. Oke. Kami sangat mendorong rekan-rekan semua untuk aktif berdiskusi, bertanya, atau bahkan berbagi pengalaman pribadi nih yang mungkin relevan dengan tema buku yang kita bahas pada book sharing pada minggu hari ini. Oke, untuk memulai acara book sharingnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita, yaitu Kang Aliman Saiful Aziz, yang tidak hanya seorang pembaca buku yang sangat berpengalaman, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang buku yang mantap. Oke, buat Kang Aliman juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir. Dan di sini juga ada Pak Adi. Terima kasih untuk Pak Adi karena sudah hadir untuk mengikuti book sharing pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin udah Kang Aliman udah nggak sabar nih kayaknya untuk berbagi pengalaman untuk book sharingnya. Mari kita mulai untuk acara pada pagi hari ini dengan penuh antusias dan semangat. Boleh mungkin untuk Kang Aliman untuk waktu dan tempatnya dipersilakan, Kang. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas meluangkan waktunya gitu teman-teman di sini untuk mendengarkan sedikit sharing book gitu kan ya. Oke, ini perlu ditampilin nggak atau gimana? Atau gini aja nggak apa-apa? Boleh Kang, kalau mau ditampilin juga. Tampilin apa tapi ya? Oke, jadi bentar, coba. Aku share dulu ya. Kelihatan share screen-nya.
Jadi untuk sharing book kali ini saya memilih buku yang berjudul Yang on Top gitu ya, karya dari Billy Boyd. Yang pertama mungkin yang akan saya bahas adalah tentang si penulisnya dulu gitu ya. Siapa sih Billy Boyd ini gitu. Nah, Billy Boyd itu adalah seorang pengusaha, penulis dan pembicara motivasi asal Indonesia. Nah, dia mulai terkenal tuh di buku Yang on Top ini yang memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan yang ingin sukses di usia muda, bolehlah saya saranin buat baca-baca buku ini gitu. Gitu. Oke. Nah, Billy Boyd ini lahir di Jakarta dan sejak muda juga dia sudah punya semangat untuk berwirausaha gitu ya. Pendidikan dia sempat kuliah di Australia di bidang bisnis manajemen. Lalu setelah beres kuliah dia meniti karir gitu ya di perusahaan multinasional. Lalu setelah dia dunia wirausaha gitu. Nah, selain berbisnis juga, dia juga sering jadi pemateri di seminar-seminar atau di workshop-workshop gitu untuk memotivasi orang-orang muda agar bisa mengembangkan potensi diri, meraih impian dan sukses di usia muda. Nah, salah satu dia memotivasi generasi muda ini dengan menuliskan gitu ya buku Yang on Top ini gitu. Oke. Nah, lanjut mungkin di ringkasan di isi bukunya gitu ya, di buku Yang on Top ini Billy Boyd itu memberikan 30 kunci sukses di usia muda gitu. Itu baik dari dalam meraih kesuksesan ataupun dalam aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan secara pribadi gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kunci yang pertama adalah ciptakan mentalitas sukses gitu. Maksudnya adalah miliki pola pikir positif dan percaya diri gitu. Yang kedua, jangan takut gagal, karena gagal itu adalah suatu proses menuju kesuksesan gitu. Lalu yang ketiga, belajarlah dari pengalaman. Jadi jadikanlah setiap pengalaman yang kita alami saat ini untuk dijadikan pembelajaran untuk selanjutnya gitu. Ambil yang positifnya dan singkirkan yang negatifnya gitu. Oke, yang keempat, bekerja lebih keras daripada orang lain. Jadi ketika ada orang lain yang lebih giat bekerja, kita harus termotivasi untuk lebih semangat lagi bekerja keras gitu. Oke, yang kelima adalah jadilah proaktif. Jangan hanya menunggu kesempatan, tapi carilah kesempatan itu gitu. Yang keenam adalah disiplin dalam waktu. Mengatur waktunya gitu, datang tepat waktu, atau misalnya mulai memilah mana yang prioritas, mana yang enggak gitu. Yang ketujuh, jagalah kesehatan fisik dan mental gitu. Hal ini juga penting karena mungkin dalam dunia kerja kan kita perlu fisik yang sehat gitu. Kalau misalnya tidak fit atau gimana kan kinerja pun akan turun gitu kan ya. Baik dalam sisi pekerjaan maupun dalam sisi kegiatan sehari-hari gitu ya. Yang kedelapan adalah pahami tujuan hidup. Jadi kita tuh harus punya tujuannya dulu gitu. Hidup tuh mau seperti apa gitu, tujuannya apa gitu. Jadi jelas gitu untuk hal yang dilakukan yaitu gitu. Yang kesembilan adalah bangun jejaring yang kuat. Banyaklah relasi-relasi, banyakin gitu relasi-relasi di berbagai tempat. Yang 10, terus belajar dan berkembang. Jangan pernah bosan untuk belajar gitu, karena belajar itu seperti disebutkan gitu ya, bahwa belajar itu mulai dari kecil sampai kita berhenti belajar tuh sampai kita meninggal gitu istilahnya, seperti itu. Oke. Yang ke-11, berani mengambil resiko gitu. Setiap kesempatan yang kita atau setiap tindakan yang kita ambil pasti ada resikonya gitu. Jangan takut kita terhadap resiko tersebut gitu. Karena setiap pilihan yang kita buat pasti ada resikonya gitu. Harus kita terima resikonya, seperti itu gitu.
Terus lalu selanjutnya kelola keuangan dengan baik. Nah, rata-rata nih anak-anak muda gitu banyaknya ketika punya penghasilan yang lebih gitu, inginnya tuh menghambur-hamburkan gitu. Nah, coba dari sekarang mulai atur keuangannya dengan baik gitu. Mungkin dari sisi bisa bisa dengan cara investasi atau kayak gimana gitu. Itu banyaklah caranya. Tidak hanya menabung saja gitu. Nah, lalu yang 13 jangan takut untuk bertanya gitu. Nah, ini kadang banyak juga ya, termasuk saya juga gitu. Jadi pembelajaran ketika ada hal yang membuat saya bingung tuh kadang takut untuk menanyakannya gitu, takut salah atau takut dimarahin atau gimana kan. Mulai dari sekarang coba untuk singkirkan rasa takut itu gitu. Lalu yang ke-14 punya sikap positif gitu. Maksudnya sikap positif tuh ya segala sesuatu di mindsetnya tuh positif, hal yang baik gitu. Jadi tidak ada berprasangka buruk atau gimana gitu, kayak gitu. Nah, lalu berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim gitu. Nah, dalam kehidupan pun tidak hanya dalam pekerjaan ya gitu. Semua kehidupan pun kita pasti akan membutuhkan orang lain gitu. Nggak akan mungkin ada hidup yang bisa sendiri. Nah, ketika kita meninggal juga kita nggak akan mungkin mengubur diri sendiri gitu kan. Pasti butuh orang lain gitu. Nah, gitu. Lalu yang ke-16 fokus pada solusi bukan masalah. Jadi ketika ada suatu problem gitu, coba cari solusinya gitu. Bukan hanya saling menyalahkan sini yang salah sini yang salah, tapi coba cari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Fokuskan kepada solusinya gitu. Lalu yang ke-17 jangan menunda pekerjaan gitu. Ini juga mungkin yang di saya juga mungkin masih ada gitu ya. Ketika ada suatu pekerjaan nanti aja karena deadline-nya nanti masih lama atau gimana. Nah, mulai dari sekarang coba ketika ada pekerjaan langsung dibereskan gitu. Karena enaknya itu ketika sudah beres, deadline-nya masih lama, kita masih punya waktu untuk hal yang lain gitu. Oke, yang ke-18 terapkan prinsip fail fast and fail cheap. Maksudnya itu adalah gagal cepat dan murah untuk belajar dan bangkit lebih cepat gitu. Jadi ketika gagal tuh langsung cepat cari solusinya gitu. Tidak berlarut-larut gitu. Jadi tidak gagal, kita hanya merenung atau gimana, tapi langsung cepat bangkit lagi gitu. Lalu yang ke-19 memiliki rencana jangka panjang. Jadi mulailah berpikir untuk masa depan gitu. Jangan hanya untuk masa sekarang. Misalnya kayak gini, misalnya saya punya uang nih, saya habisin hari ini, untuk besok mah gimana nanti aja ta. Seperti itulah contoh. Karena itu janganlah kayak gitu. Maksudnya tuh harus dipikirkan. Saya punya uang segini, kira-kira ntar ke depannya ada apa ya gitu. Terus ada pengeluaran apa lagi atau apa lagi gitu. Itu mungkin. Lalu yang ke-20 pahami kekuatan diri sendiri. Nah, sebelum kita menentukan tujuan, kita tuh harus tahu dulu jati diri sendiri, siapa sih kita gitu. Itu apa kekurangan kelebihan kita gitu. Jadi kita juga dalam mencapai tujuan tuh tahu, oh saya kekurangannya ini, saya harus memperbaiki ini untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak gitu. Oke, terus yang ke-21 berikan yang terbaik dalam setiap hal gitu. Jadi setiap yang kalian kerjakan tuh usahakan itu yang terbaik dari diri kalian gitu. Meskipun orang lain bilang ini kurang atau gimana, usahakan itu hal yang terbaik yang kalian kerjakan gitu. Kerjakan semaksimal mungkin kayak gitu maksudnya. Yang ke-22 adalah jaga integritas. Kejujuran dan integritas adalah fondasi dari reputasi yang baik. Nah, lalu yang ke-23 itu belajar dari orang yang sudah sukses. Nah, contohnya mungkin kayak seperti ini, yang si penerbit pengarang buku ini tuh sudah sukses. Nah, dengan baca buku ini pun kita juga belajar gitu dari orang yang suksesnya gitu. Gimana sih caranya dia mencapai kesuksesan dia gitu. Atau mungkin dalam hal yang simpelnya itu mungkin orang tua kita ada yang sukses, belajarlah ke orang tua gitu kan ya, ngobrol bagaimana gitu dia waktu dulunya apa aja kesalahan-kesalahannya mungkin atau apa aja yang harus diperhatikan gitu. Lalu yang ke-20
Itu Buat mah ya. jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Nah, yang tadi disebutin juga gitu ya, yang kalian kerjakan gitu ya udah kerjakan semaksimal kalian mungkin gitu. Ketika orang lain Lepas komen gaji, ya udah jangan pikirkan gitu ya. lepas gaji lihat bersama. Jangan mudah terpengaruh Udah karena tak kalau ngomong. misalnya kita nanti terpengaruh atau lain gampang terpengaruh, nantinya kita nggak akan punya tujuan yang jelas gitu. Ikut aja flow kehidupan gitu, flow alur gitu kan ya. Lalu yang ke-25, miliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, mulai diasah gitu pola komunikasinya. Contohnya kayak saya ini nggak biasa ngomong di depan orang banyak gitu kan ya. Mulailah belajar ngobrol di depan orang banyak gitu kan. Mulai diperbaikilah bahasanya juga, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena kan nggak mungkin kita kalau misalnya ngomong di depan forum yang formal kita ngomong pakai bahasa daerah gitu. Ntar nggak sopan gitu kan maksudnya. Oke, yang ke-26, selalu bersyukur. Maksudnya adalah setiap yang kita dapatkan hari ini maupun yang sudah kita dapatkan, syukurilah gitu maksudnya tuh. Jangan mengeluh dengan apa yang kita dapatkan hari ini, karena mungkin suatu saat nanti kita akan dapat lebih gitu dari yang kita dapatkan hari ini gitu kalau kita selalu bersyukur gitu. Karena dalam bersyukur tuh nanti akan membangkitkan motivasi untuk berusaha lebih giat gitu. Seperti itu. Ke-27, jangan malu untuk memulai dari bawah gitu. Jangan memikirkan bahwa aduh saya dapat kerjaan nih tapi bukan gaji apa sih stafnya jabatan itu nggak sesuai dengan pendidikan kita gitu. Nah, usahakan hilangkanlah semua persepsi seperti itu gitu, karena orang-orang sukses pun nggak langsung sukses gitu. Maksudnya orang yang misalnya orang-orang kaya atau orang lain yang punya jabatan di perusahaan atau di pemerintahan itu dia nggak langsung jadi itu hari itu gitu, tapi dia juga memiliki proses gitu. Kita yang nggak kita tahu gitu ya, mungkin kita hanya taunya baik-baiknya aja tapi jelek-jeleknya orang tuh nggak dipublikasi gitu. Jadi kita taunya oh dia sukses gitu, enak ya gini-gini. Mereka juga pasti mengalami titik terendahnya gitu, maksudnya kayak gitu. Oke, yang ke-28, terima dan hadapi tantangan gitu. Jadi ketika ada satu masalah tuh jangan dihindari gitu, hadapi gitu. Masalahnya apa gitu, cari solusinya gitu, seperti itu. Terus yang ke-29 yaitu bersedia untuk mengorbankan sesuatu. Contohnya apa? Misalnya kayak kita nih udah dapat pekerjaan, harus ada yang dikorbanin karena waktunya itu habis untuk pekerjaan, entah itu waktu mainnya atau waktu tidurnya atau waktu apanya, harus mau gitu kita berkorban gitu untuk suatu hal yang lebih positif gitu kan, lebih penting lah seperti itu. Lalu yang terakhir, tetap rendah hati. Nanti walaupun misalnya kita sudah sukses, sudah misalnya punya penghasilan beberapa tinggi gitu ya, 3 digit atau berapa digit gitu kan ya, sampai misalnya kita punya kekayaan yang bisa mengcover 7 turunan mungkin kan gitu kan ya, tetap rendah hati gitu, tetap tidak sombong gitu, tetap misalnya kalau ada teman-teman yang butuh bantuan atau gimana tetap dirangkul atau gimana gitu kan, jangan sampai jadi besar kepala gitu kan. Oke, itu mungkin 30 poin yang dikutip oleh Billy Boyen gitu ya di dalam bukunya. Dan dari 30 poin itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, mentalitas sukses gitu. Dalam mencapai kesuksesan di usia muda itu yang pertama yang dibutuhkan itu mentalitas untuk sukses gitu. Itu dari buku itu kita diajarkan untuk memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang gitu, tidak monoton. Untuk menjadi sukses itu seseorang harus mampu berpikir kreatif, berani mengambil resiko, dan percaya dirinya itu tinggi gitu. Lalu yang kedua, pentingnya pendidikan dan pengalaman. Nah, tidak memungkiri juga gitu ya, ketika kita pendidikan hanya SMA atau gimana, kita tuh perlu naik jenjang lagi untuk pendidikan selanjutnya. Karena untuk apa gitu? Untuk mengupgrade kualitas diri gitu. Tapi tidak hanya dalam pendidikan formal gitu ya, misalnya kayak
training, mungkin kayak misalnya yang sering kita adain di sini, kita training bahasa Inggris, training apa gitu. Itu tuh juga salah satu cara untuk eh, meningkatkan kualitas diri gitu. Jadi kita tuh tidak hanya di situ-situ aja gitu kemampuan kita tuh gitu kan. Dan juga pengalaman itu juga penting ketika apa yang kita kita rasakan hari kemarin, kita kita rasakan hari kemarin itu jadikan pembelajaran lah gitu untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Lalu yang ketiga itu pengelolaan waktu dan prioritas. Mulai dipilihlah hal-hal yang benar-benar penting untuk diri kita untuk mencapai kesuksesan gitu. Mulai singkirkan hal yang sepertinya kurang penting gitu. Bukan berarti kita tidak boleh main atau gimana, tapi kurangilah gitu maksudnya gitu. Karena bermain juga penting untuk kita juga ketika kita lelah, bekerja, penat, butuh refreshing, kita butuh bermain gitu. Kayak gitu, main healing misalnya, touring atau kemana gitu. Itu salah satu cara merefresh diri sendiri gitu, yang udah penat gitu. Lalu yang terakhir membangun relasi atau jejaring sosial yang lebih banyak lagi. Jangan mau jadi orang yang introvert gitu ya. Malu mau ketemu orang banyak kayak gini-gini. Harusnya kita lebih semangat ya ketika diundang di acara besar gitu yang melibatkan banyak orang, apalagi orang-orang sukses gitu ya. Dan di situ jadi kesempatan kita untuk membangun relasi gitu, membangun koneksi gitu dengan orang-orang sukses itu. Siapa tahu ketika kita udah membangun relasi dengan mereka, kita dapat juga benefit dari mereka gitu, kayak gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga untuk sudah mendengarkan gitu ya bacotan saya. Oke, udah. Terus saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Kang Aliman untuk materi yang disampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan nggak nih? Karena kan kita membuka untuk sesi tanya jawab juga nih untuk rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau bertanya kepada Kang Aliman, boleh dipersilakan atau boleh mungkin raise hand dulu. Ini Pak Eris nih, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Lagi nyetir. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Dulu nih ke Kang Aliman. Nggak ada mungkin ya? Oh ya udah. Ada nih Kang Demi nih Kang, ada yang mau ditanyakan Kang? Nunjuk bulan main mah. Ini mic-nya on cam ini soalnya bisa ada yang mau tanya gitu. Belum. Sementara cukup dulu. Oke, baik. Terima kasih nih. Saya mau nanya tuh. Oh, boleh nih Kang Aris. Suaraku kedengeran nggak? Oh, ini ada si Akang dulu aja. Oh, terdengar. Boleh. Gimana caranya angkat tangan? Bapak. Di reaction, Pak. Boleh Pak Adi, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Kang Aliman? Aku kasih catatan aja. Tadi tuh kayaknya presentasinya cuma ada satu halaman ini doang ya, kagak ada. Kan ada 30 rahasia sukses gitu. 1, 2, 3-nya tadi kan harus, aku pikir dia akan dalam bentuk slide presentasi gitu. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Emang enggak ya? Enggak, Pak. Oh. Harusnya next time tuh kalau memang ada rincian begininya ya dipersiapkan, ada 1, 2, 3, 4. Jadi orang dapat informasi berbentuk lisan tapi juga menerima dalam bentuk tulisan. Kan ada orang tuh kan ada yang audible, ada yang visionari, jadi dia akan lebih cepat menangkap menggunakan tulisan, ada yang lebih cepat menangkap melalui suara. Itu satu. Yang kedua, pembahasan ini tuh menurutku cocok. Kenapa? Karena mungkin hampir 80% karyawan kita itu kan generasi muda.
kalau bisa tidak dibilang generasi Z gitu ya sekarang, generasi yang umurnya rata-rata di bawah 30 tahun, sehingga cocok nih bahwa sasaran target marketnya cocok, jadi rata-rata masih muda-muda. Sehingga buku ini tuh seingatku dia mengencourage kita semua, terutama yang muda-muda ini, bahwa batasan sukses itu sekarang tidak lagi seperti zaman saya dulu. Sukses itu hanya bisa dicapai setelah berapa puluh tahun, setelah melalui tahapan yang urut kacang, kalau bahasa orang tuh. Urut kacang tuh ya naiknya harus bertahap, pelan-pelan begitu ya. Jadi mindsetnya sudah mulai dirubah ke sana. Kita itu ada yang tampangnya masih anak-anak aja kan udah pada jadi manajer begitu, ada yang udah jadi head juga gitu, sehingga relate banget bahwa memang untuk menuju ke atas itu tuh sebenarnya bisa dilakukan sejak dari muda, dan justru sebenarnya energinya itu justru ada di anak-anak muda gitu, bahwa punya kekurangan dari sisi pengalaman, kematangan berpikir gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita pelan-pelan perbaiki. Itu mungkin makanya step-stepnya mungkin harus diperhatikan gimana caranya dalam posisi yang masih muda ini tuh kita bisa ke atas dan bisa berkontribusi sebaik-baiknya. Bahwa banyak tantangan ya, cibiran orang. Aku kan kadang suka, ini pengalaman pribadinya begitu, setiap kali bawa meeting kita di meeting besarnya klien atau meeting ketemu bareng sama vendor-vendor lain, tim kita itu tim-tim yang paling muda gitu. Kalau yang lain udah tua-tua, udah bersenior gitu. Kita ini bawanya anak muda, jadi selalu mendapat apresiasi positif gitu, atau ya minimal kaget lah orang ini kok anak-anaknya muda-muda banget gitu yang ikut. Dan kadang mereka tuh tidak percaya bahwa ini kok bisa performanya bagus, tapi kok yang ngurusin ternyata bocil-bocil ya bahasanya gitu. Jadi menurutku itu kan mematahkan paradigma bahwa anak muda tuh nggak bisa bagus lah. Tuh. Bahkan kadang-kadang tuh yang ayah ada celutukan ini, bapak kok ngirim orang-orang anak-anak kecil, bener sih. Cuman mungkin nanti step-stepnya tadi tuh ya mungkin harus dipelajari begitu ya, karena challenge-nya kan nggak mudah gitu ya, ketidakpercayaan diri yang tinggi, kadang suka salah ngomong, kadang tidak dianggap sama orang lain. Nah itu yang harus dibuktikan gitu. Kita selalu banyak ada kesempatan untuk open position, baik itu untuk yang crossing ke kiri, crossing ke kanan, ada yang dari cabang ke pusat, ada yang ke atas gitu jabatannya. Nah teman-teman yang merasa punya motivasi, bahkan merasa punya skill, saya sarankan untuk ikut di setiap agenda-agenda assessment. Mau lolos mau nggak lolos kan itu urusan setelahnya, yang penting ikut dulu gitu. Jadi merasakan kalau di assessment tuh begini ya, untuk jabatan yang lebih besar begitu. Nggak selalu harus dapat kan, tapi dapat pengalaman bagaimana cara ternyata yang dibutuhkan tuh kriterianya begini, sehingga saya punya setup target. Oke, saya yang harus saya kembangkan di diri saya adalah ini. Ya. Jadi untuk semuanya, see you on top. Thank you. Baik, terima kasih Pak Adi. Oke, boleh mungkin tadi Kang Aris sempat mau bertanya. Kang Aris. Oke, sedikit mungkin Kang mau tanya terkait seberapa besar Kang kalau menurut Akang dampak atau dari lingkungan ya gitu mempengaruhi kita yang muda untuk bisa mencapai kesuksesan kita gitu Kang. Itu aja dulu mungkin. Pertanyaan luar biasa dari Kang Aris ya. Tadi mungkin sedikit review ya, maksudnya seberapa besar dampak lingkungan terhadap pengaruhnya ke diri kita, mungkinnya terhadap kesuksesan gitu ya Kang Aris ya. Iya Kang.
Iya. Mungkin kalau menurut saya pribadi, ya, menurut saya pribadi itu dampaknya itu 50% 50% itu setengah-setengah gitu. Nah, 50% itu dampak dari lingkungan, 50% lagi itu dari diri sendirinya gitu. Gitu. Karena kan mungkin yang saya temuin gitu ya, orang-orang tuh ada yang bisa yang mudah terpengaruh oleh lingkungannya gitu, ketika lingkungannya menuju ke hal negatif dia ikut gitu kan ya. Ada juga yang dia apa, tapi ada juga orang tuh yang ketika lingkungannya itu apa namanya mengarah kepada hal negatif, dia nggak mau gitu, tetap di pendiriannya masing-masing gitu. Jadi maksudnya apa, kenapa 50-50 itu gimana, apa namanya, gimana prinsip orangnya sendiri gitu. Itu tergantung dari prinsip orangnya sendiri. Ketika dia punya prinsip yang kuat, tujuan dia jelas, terus apa namanya tujuannya jelas, terus dia juga mengenal dirinya sendiri, dia tahu kelemahannya di mana, kekuatannya dia di mana. Ketika ada pengaruh dari lingkungan gitu ya, dia tidak akan terbawa arus gitu. Nah, dia akan jadi bisa jadi dia juga yang akan membawa lingkungan tersebut gitu kan ya, ke arah yang dia inginkan gitu. Jadi dia yang berpengaruh gitu ya. Kalau boleh satu lagi, Kang. Iya, Kang, kalau sekarang kan banyak anak muda juga yang udah sukses ya sama karirnya gitu ya, udah sukses finansial gitu. Nah, itu kan mungkin ada faktor kayak anak muda itu udah bisa lihat peluang gitu, Kang. Nah, buat yang misalnya anak muda yang kita mungkin yang masih pada awam gitu untuk lihat peluang usaha gitu, pengen berusaha biar kita bisa sukses finansial itu. Jadi mungkin ada tips-tipsnya, Kang, untuk gimana kita bisa lihat peluang biar kita bisa sukses di usia muda. Nah, mungkin kalau dari saya itu yang pertama kita yang pertama pilah dulu teman-teman kita dulu gitu ya. Bukan berarti kita selektif dalam misalnya berteman gitu, tapi boleh kita punya teman untuk hal yang teman untuk bermain gitu. Ada juga teman untuk yang dijadikan sebagai hal yang akan membuat kita sukses gitu. Contohnya misalnya kayak tadi kita punya teman yang udah sukses gitu kan ya. Nah, kita deketin dia gitu. Maksudnya deketin itu bukan memanfaatkan dia gitu karena dia udah sukses gitu kan ya. Kita secara finansial dia udah sukses gitu kan ya. Kita porotin lah atau gimana gitu kan ya. Bukan seperti itu, tapi kita dekat itu yang tadi disebutkan gitu kan, bahwa di sini tuh tadi tuh poinnya tuh bentar. Belajarlah dari orang yang sukses gitu, yang sudah sukses gitu kan ya. Nah, si teman kita ini yang sudah sukses tuh kita dekat itu yaitu untuk ditanya gitu, tipsnya apa sih gitu, gimana caranya dia bisa sampai sukses gitu kan ya, sampai sekarang gitu, sampai sukses finansial gitu kan ya, atau dia misalnya udah punya jabatan di perusahaannya atau gimana. Nah, di teman itu ya dekatinya tuh maksudnya tuh digali lah tipsnya dia gitu, keseharian kayak dia kayak gimana gitu, terus cara-cara dia untuk mencapai kesuksesan itu tuh kayak gimana gitu. Nah, seperti itu mungkin. Gimana, Kang Aris? Mantap, Kang, terima kasih inputannya. Oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Kang Aris. Ini Kang Rizky nih, Kang, mau bertanya, boleh Kang? Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan Bima Sakti. Aliman juga selaku pemateri yang sangat luar biasa ya, Bapak Aliman.
Amin, amin. Oke. Gini sebetulnya kalau tadi saya perhatikan buku yang di-sharingkan atau dijelaskan oleh Kang Aliman, ini kan sebetulnya lebih ke strategi-strategi mencapai mimpi-mimpi kita sejak usia dini begitu ya, masih muda gitu. Iya. Terus beberapa aspek yang ada di share di layar ini juga terkait pengembangan diri, terkait kepemimpinan. Nah, saya mungkin sedikit saran dan ada evaluasi buat teman-teman di HR mungkin begitu ya. Setelah ini jadi satu inspirasi begitu. Karena kalau diperhatikan mungkin koreksi kalau salah gitu ya. 80% dari poin-poin yang disampaikan itu lebih ke soft skill dibanding ke hard skill gitu ya. Nah, itu tuh kontra dengan program-program training yang selama ini dijalankan di Bima Sakti. Kebanyakan kita itu mentraining hard skill. Jadi mungkin perlu evaluasi, perlu dipikirkan juga oleh teman-teman di HR, coba dibuat training-training atau e-learning yang mendahulukan soft skill gitu, atau yang mengedepankan soft skill. Itu yang pertama, masukan mungkin gitu ya. Terus selanjutnya Kang Aliman ini mengenai hard skill dan soft skill gitu ya. Kalau menurut si penulis buku, kalau nggak salah Billy Boon ya yang nulis ya. Iya. Oke, seberapa penting sih soft skill berbanding dengan hard skill gitu? Terus kenapa poin-poin yang ditampilkan itu tuh kebanyakan soft skill? Faktor apa yang mengedepankan soft skill itu menjadi penting untuk kita mencapai sukses di usia muda? Itu aja mungkin pertanyaannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Kang Rizky untuk pertanyaannya. Lumayan hebat, bagus, luar biasa pertanyaannya. Mungkin dari yang Aliman baca gitu, yang Aliman tangkap dari buku ini, seberapa pentingkah soft skill gitu ya dibandingkan dengan hard skill, lebih penting mana gitu kan ya? Apa lebih penting, apakah lebih penting soft skill apa lebih hard skill gitu? Kenapa di buku ini lebih membahasnya tentang soft skill gitu ya? Nah, mungkin menurut Aliman gitu ya, yang paling kenapa soft skill itu lebih penting daripada hard skill gitu kan ya, karena mungkin hard skill tuh hard skill itu skill yang bukan mudah ya, masih bisa dipelajari gitu, masih mudah dipelajari gitu. Misalnya kayak tadi hard skill itu berarti kan kemampuan berbahasa Inggris, atau misalnya training tentang telekomunikasi, dan training tentang telekomunikasi atau training tentang apa gitu kan ya. Nah, itu tuh untuk generasi manapun tuh masih bisa dipelajari gitu, masih mudah dipelajari. Tapi kan masalah soft skill kayak misalnya tadi kayak lebih ke prinsip hidupnya gitu kan ya. Terus apa sih namanya tadi tuh pengenalan dirinya sendiri gitu, terus caranya dia berkomunikasi dengan orang lain, itu tuh hal yang ibaratkan perlu diasah cukup lama gitu kan. Nggak mungkin kayak misalnya orang awalnya nggak berani ngomong di depan, terus tiba-tiba dalam sehari bisa di depan gitu. Nah, itu tuh butuh latihan yang rutin dan juga waktu yang cukup panjang. Nah, gitu, makanya kenapa dari buku ini atau dari yang Aliman tanggap tuh soft skill tuh lebih penting tuh karena memang cara untuk mendapatkan skillnya itu cukup sulit, tapi pengaruh terhadap kehidupan pribadinya tuh sangat berpengaruh gitu. Misalnya kayak orang awalnya tidak bisa mengatur waktu, terus dia belajar gitu, dia ikutin seminar tentang manajemen waktu, atau misalnya
uh, ngobrol dengan orang-orang yang sudah bisa mengatur waktu gitu kan ya, meminta tips gitu ya, terus dia mengimplementasikan apa yang dia dapat gitu ya. Nah itu tuh perlu perlu waktu yang lama untuk menerapkan kedisiplinan waktunya. Lalu itu juga berpengaruh sangat besar dalam hidupnya. Contoh misalnya dia awalnya sering telat bekerja, terus dimarahin sama atasannya atau gimana gitu. Nah, ketika dia belajar manajemen waktu gitu kan ya, dia malah jadi lebih tepat waktu, bisa tepat waktu datang, tepat waktu mengerjakan tugas-tugasnya. Dan dari hal itu pun, dari misalnya kalau dari perusahaan itu kan ketika lihat orang yang misalnya bisa on time, bisa disiplin, terus bisa pekerjaan bisa beres secara tepat waktu gitu kan, dia pasti kan akan merekomendasikan dia untuk jenjang karir yang lebih baik gitu kan ya. Nah makanya kenapa soft skill itu mungkin lebih penting gitu ya, bukan lebih penting, lebih berpengaruh gitu ya terhadap diri sendiri daripada hard skill gitu. Mungkin karena hard skill mah kayak ginilah, misalnya saya bekerja di bidang telekomunikasi gitu, terus saya belajar tentang elektronika, mungkin pengaruh terhadap pekerjaan saya itu nggak akan terlalu besar gitu. Tapi kalau misalnya saya di bidang telekomunikasi bekerjanya, terus saya belajar tentang manajemen waktu gitu kan ya, tentang manajemen waktu, nah itu sangat berpengaruh ketika saya mengerjakan tugas-tugas di bidang telekomunikasi gitu kayak. Misalnya kayak kalau misalnya di kita tuh misalnya jadwal ATP tepat waktu itu kan ketika kita belajar memanage waktu kan kita bisa membuat plan gitu kan. Oh ini setnya berapa pastinya gitu kan ya, terus ini butuh berapa orang gitu. Nah itu kan terus dia dalam satu hari itu bisa ngerjakan berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, berarti datangnya harus berapa gitu, terus beresnya jam berapa, terus besoknya dia punya skill dalam ntar ketika misalnya jadwal ATP-nya jadi lebih tepat, atau misalnya jadi berkurang dari tanggal yang diplankan gitu kan, itu hal yang positif gitu kan ya maksudnya. Seperti itu mungkin dapat dipahami. Maaf kalau misalnya terlalu bertele-tele gitu. Oke, makasih Aliman buat motivasinya dan memaparkan apa yang ada di buku. Saya jadi terinspirasi lagi nih. Ini kan buku-buku yang sempat dibacakan oleh rekan-rekan itu udah beberapa buku lah gitu ya. Nah, ini dari tim HR mungkin perlu difikirkan ada program bagaimana kalau misalkan orang-orang itu pengen baca bukunya. Apakah disediakan e-book mungkin gitu dari HR atau gimana, mungkin perlu dibicarakan. Dan silahkan jadi teman-teman Bima Sakti setelah dengar book sharingnya terus pengen baca detailnya, kita bisa fasilitasi gitu. Atau disuruh beli buku sendiri. Gimana? Beli ini e-book aja tuh tim HR. Apalagi beberapa penulisnya kan kemarin sempat ada yang kita kenal juga gitu, buku yang di-share. Mungkin bisa dibentuk program kerjasama atau gimana. Tuh, masukan mungkin gitu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kang Rizky atas masukannya. Mungkin nanti kita juga dari tim HR akan coba untuk evaluasi terkait hal tersebut. Nanti mungkin kita juga akan sediakan untuk e-booknya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi nih nggak ke Kang Aliman? Oke, kayaknya udah tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin ke Kang Aliman. Oke, terima kasih Kang Aliman untuk materinya, sangat luar biasa ya Kang Aliman untuk materinya.
Oke, baik. Mungkin dari buku yang sudah kita review pada pagi hari ini yang berjudul Young on Top ini memberikan panduan kepada kita khususnya untuk generasi muda untuk meraih kesuksesan di usia muda nih. Bukan cuman di buku ini tuh bukan cuman menekankan pentingnya sikap, keterampilan dan juga pola pikir yang tepat untuk ada di dalam dunia kerja dan juga kehidupan secara umum. Tuh, di buku ini juga menekankan beberapa poin utama kayak sukses itu nggak instan, terus passion dan kompetensi juga kita harus tahu, attitude yang positif, networking itu penting, belajar itu nggak mengenal usia, terus juga harus berani keluar dari zona nyaman kita dan juga kita harus belajar atau memperdalam dan mengenal diri kita untuk soft skill dan juga hard skillnya, terus juga kita harus berusaha untuk membangun personal branding yang baik gitu untuk diri kita sendiri. Oke, baik. Mungkin dari secara keseluruhan buku ini juga mengajarkan bahwa kalau kesuksesan itu tuh tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan, tetapi juga kerja keras, mindset yang tepat, dan juga kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Mungkin seperti itu mungkin terkait kesimpulan dari buku yang kita review pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih nih kepada Kang Aliman atas wawasan dan juga pemikiran yang luar biasa ya Kang ya. Atas book sharing pada pagi hari ini. Kami juga sangat menghargai semua yang telah diberikan atau dibagikan pada book sharing pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, kepada Pak Adi, Kang Rizky, juga Kang Aris yang tadi sempat bertanya juga mungkin, dan rekan-rekan Bima Saktian yang lain yang bergabung dan hadir pada book sharing pada hari ini. Partisipasi aktif dan antusias rekan-rekan ini sangat memperkaya diskusi pada pagi hari ini, dan saya berharap semoga pengalaman hari ini bisa menjadi sebuah kesempatan yang bermanfaat untuk kita semua dalam mengembangkan kecintaan kita terhadap buku dan juga literasi. Dari Kang Aliman ada mau sepatah dua patah nggak nih Kang sebelum book sharingnya ditutup Kang? Oh iya, paling ucapin dulu terima kasih buat ya Pak Adi yang udah menyempatkan waktunya itu mendengarkan mungkin pemahaman Aliman terhadap buku ini gitu kan ya. Mungkin terima kasih. Mungkin untuk sepatah dua patah katanya mungkin jangan pernah menyerah ketika menghadapi suatu masalah. Itu aja sih intinya sih, karena hidup tuh hidup tuh pasti ada masalah gitu, entah masalah dari pribadi maupun masalah di perusahaan gitu, di tempat kerja gitu kan ya. Itu aja sih, cukup. Oke, baik, terima kasih Kang Aliman untuk motivasinya kepada rekan-rekan. Mungkin saya izin mengingatkan juga kalau kita tuh jangan lupa untuk terus membaca dan berbagi pengetahuan, karena pada setiap buku yang berbeda-beda itu memiliki cerita dan juga pesan yang berharga untuk kita semua. Nah, karena untuk book sharing ini adalah agenda rutinan kita untuk setiap minggunya, boleh mungkin dari Kang Aliman Kang untuk minggu depan untuk menunjuk siapa nih Kang untuk pemateri minggu depan? Siapa ya? Siapa Ceng? Siapa ya? Abi kayaknya, Abi. Gimana Mas Ayu? Abi kayaknya. Oh, jangan dulu head lah, yang lain dulu. Oh, Yang di regional dong, yang di regional tuh. oh kalau regional juga sudah bisa. pasti Mas Budi. Bosen aku area manager, RPM, head, yang lain dong, staff juga boleh tuh. Wah, staff boleh, Wah, staff. staff nih. Staff nih cocok nih kayaknya. Yang staff paling nih. rajin ikut book sharing tuh. Siapa minta datanya ulang, siapa yang paling rajin? Apa ya? Indri. Hadir. Oh, pengen staff sih. Siapa ya? Aldi sama Bosen kan misalnya manajer terus gitu kan, atau Mas Aldi, Mas Agung.
Pengen ini deh. Siapa? Patih deh, Patih. Patih deh. Cewek man. Atau harus dari Region, Kang Rizky? Iya nih, cewek belum pernah cewek kayaknya. Nah, cewek belum pernah. Mbak Vero. Gimana? Tapi kalau yang udah prepare katanya Bang Hendri itu Mas Aliman. Gimana? Yang udah prepare Bang Hendri, prepare untuk book sharing. Kalau enggak yang ngomong itu aja barusan itu. Jawa tuh. Iya, masa Jawa terus. Sekali-sekali yang keluar Jawa gitu loh, Man. Oh. Jangan Mas Gilang dulu. Ini belum diketok Palu ya? Itu bintang akap itu antar kota antar provinsi. Apa itu? Siapa ya? Jadi siapa nih Kang Aliman untuk book sharing minggu depan? Siapa ya? Cewek, Kang Rizky cewek, Kang. Cewek, Man. Nah, itu Biar masalahnya ada tuh, paling kencang. variasi. Ya, biar ada variasi cokok terus. Nah, benar. Di Region atau di pusat? Bebas lah, bebas. Vero. Mas. Kata Mas Zabi, Vero. Itu udah dua Nah, suara Vero, tuh Vero. Vero itu. Veronica Pilpres. Vero. Dia dari finance. Biar dikasih tips Bang. Gimana? Gimana caranya logistik baik gitu. Jadi siapa? Siapa ini? Vero. Nah, itu di chat banyak tuh Bang. Vero ada. Oh ya udah. Aku ngikut aja rekan-rekan sekalian pinginnya gimana. Yang penting happy aja. Oke, jadi Mbak Vero ya untuk Veronya nggak happy. untuk sharing minggu depan. Mbak Vero ada di Zoom ya? Ada. Ada Mbak. Oke, Mbak Vero untuk minggu depan kebagian untuk book sharing ya, Mbak Vero. Nanti dapat bingkisan dari Kang Liman tuh Vero. Janganlah Vero Mbak. Nanti Henry dibingkis sanain lagi. Oke, baik Mbak Vero berarti ya tanggal 5. Ya, boleh. Oke, berarti Mbak Vero. Vero katanya. Oke, berarti Mbak Vero untuk agenda book sharing minggu depan untuk pematerinya berarti dari Mbak Vero ya Mbak ya. Nanti mohon untuk disiapkan juga mungkin bukunya, nanti bisa diinfokan juga untuk bukunya nanti akan dihubungi juga untuk dari pihak HR untuk pembuatan flyernya ya Mbak Vero. Oke. Minggu depannya lagi Wulan, jangan jadi moderator terus. Ah iya, benar. Kan Region dulu Kang katanya. Oke, mungkin untuk book sharing pada hari ini bisa kita cukupkan sampai sini. Sebagai penutup, kami selaku HR ingin mengingatkan kembali bahwa acara seperti ini tuh akan terus diselenggarakan karena kita inginnya book sharing ini adalah menjadi agenda rutin untuk kita di PT Bima Sakti Seluruh Indonesia ini. Jadi nantikan nih book sharing lainnya dengan buku-buku yang baru dan buku-buku yang mungkin belum pernah dibawakan sebelumnya dan topiknya nggak akan kalah menarik. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk rekan-rekan Bima Saktian yang lain, mungkin semoga hari ini menyenangkan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sama-sama. Salam.